Sebelum nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tumbuh kembang setiap anak tentu berbeda-beda. Ini karena ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi tubuh kembangnya, seperti faktor biologis, psikologis, lingkungan, hingga interaksi beberapa faktor tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi bunda untuk membiarkan si kecil berkembang dan belajar sesuai dengan tahapan yang nyaman baginya. 3 tahun pertama kehidupan si kecil adalah periode di mana terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Saat si kecil lahir, berat otaknya kira-kira hanya 25% dari berat otak orang dewasa. Tetapi hingga usia 3 tahun, otak si kecil akan berkembang secara pesat dan memproduksi miliaran sel otak dan koneksi antara sel-sel otak melalui sinapsis otak. Sel-sel otak itu membutuhkan koneksi seperti jalan tol yang menghubungkan antara sel otak. Ketika si kecil belajar dan menerima stimulus, jalan tol tersebut terbentuk dan menjadi semakin kuat ketika sering dilatih. Semakin banyak koneksi sel-sel otak yang dibutuhkan, semakin cepat proses belajar terjadi. Berikut adalah 2 cara yang dapat bunda lakukan untuk membantu koneksi sel-sel otak si kecil. Pertama, lakukan stimulasi untuk merangsang perkembangan sel otak si kecil. Ada banyak cara untuk menstimulasi perkembangan sel otak si kecil, seperti melakukan kegiatan sederhana atau mengajarkan hal-hal kecil seperti berbicara dengannya, membacakan dongeng sebelum tidur, menyetelkan musik favoritnya. Hal sederhana tersebut dapat merangsang otaknya untuk mengingat. Kita juga bisa memberikan pertanyaan untuk mereka seperti, "Kamu sedang apa?" Tapi, jika si kecil sedang di tahap mempertanyakan semuanya kepada bunda, maka bunda harus bersabar ya. Karena semakin otaknya berkembang, maka si kecil akan menjadi kritis dengan segala hal terdapat di sekitarnya seperti, "Kenapa kucing makan ikan?" Setiap pertanyaan si kecil, baiknya bunda jawab saja ya. Hal-hal seperti itu menandakan bahwa si kecil telah melakukan pembelajaran secara kognitif. Apa sih kognitif itu? Perkembangan kognitif memacu pada tahap kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalamannya secara informasi yang didapatkan. Perkembangan kognitif meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Berikut tahap perkembangan pada anak sesuai usianya. Usia 1-2 tahun, mampu merangkak dengan lebih cepat dan baik, mampu mengangkat badan sendiri dan berdiri sambil pegangan pada furnitur, dan duduk lagi dengan usaha sendiri, suka memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, mampu duduk sendiri di kursi yang sesuai dengan ukuran mereka, mampu menyuapi diri sendiri dengan sendok dan gelas meskipun berantakan, mampu menyusun 2-4 balok-balok, mampu membuka beberapa bagian dari baju, senang bermain di permainan yang mencari benda-benda yang tersembunyi, senang melihat buku-buku bergambar, mulai mengerti fungsi dari alat-alat di dalam rumah, mulai mengerti bentuk-bentuk yang sederhana, mampu mengikuti instruksi yang sederhana, menyimak ketika orang berbicara kepadanya, mampu menunjukkan bagian tubuh mereka ketika ditanya keberadaannya, mulai tidak takut ketika bertemu orang yang tak dikenal, dan lebih terbuka untuk bertemu dengan orang baru, cenderung ingin melakukan semuanya secara independen, tertarik dengan hal-hal baru. Ini dapat mengarah ke aktivitas yang berbahaya, seperti bereksplorasi di tempat-tempat baru dan memanjat benda-benda. Nah, usia 2-3 tahun, lebih lincah berlari dan lebih baik meski terjatuh beberapa kali, mampu berjalan ke belakang, mampu menaiki tangan
tanpa bantuan satu demi satu dipanjakan. Mampu minum dari gelas, menggunakan sedotan, dan menyuapi diri sendiri dengan sendok. Mampu mencuci tangan sendiri. Mampu menyusun 4 atau 6 balok-balok. Mampu memegang gelas, membuka kancing, dan membuka resleting baju. Bekerja sama pada saat bermain bersama. Mampu bermain sendiri lebih lama. Mampu mengidentifikasi dan memberitahu bahwa tubuh mana yang sakit. Mengerti bahwa bahasa merupakan hal penting untuk mengkomunikasikan apa yang mereka lakukan. Mampu menyebutkan kebanyakan nama mainan mereka. Sering bertanya untuk belajar hal-hal di sekitar mereka. Mampu melakukan dengan instruksi yang mudah seperti menata atau membersihkan meja makan. Mengerti ketika orang senang atau sedih dengan mereka. Mengalami kesulitan memilih antara dua pilihan dan biasanya menginginkan keduanya. Cara mendukung perkembangan si kecil. 3 tahun pertama seorang anak adalah tahap paling penting dalam pembentukan perkembangannya. Sebagian besar perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh hubungan keluarga terdekat, terutama orang tuanya. Jadi, orang tua berada pada posisi penting dalam membantu pembentukan pola belajar, berpikir, dan berkembangnya anak. Di rumah, para orang tua bisa membantu anak-anak dalam memahami dunia di sekitarnya. Misalnya, ketika bayi menunjukkan ketertarikan pada suatu objek, bunda dapat membantu anak untuk menyentuh dan mengamati objek tersebut. Seiring dengan pertambahan usianya, para orang tua juga harus terus menstimulasi anak-anak untuk selalu aktif bergerak, menjelajahi lingkungan di sekitarnya. Berikan anak Anda kesempatan untuk mengatur dan menyusun barang-barangnya, seperti buku dan mainannya. Melatih kemampuan bergerak dan menjaga keseimbangan anak juga dapat memicu perkembangan kognitif yang lebih baik. Selain itu, bersabarlah ketika anak memiliki serangkaian pertanyaan mengenai segala sesuatu di sekitarnya. Orang tua juga bisa mengajukan pertanyaan kepada anak untuk mengasah kemampuannya dalam memecahkan masalah. Memperhatikan dan mengasah perkembangan kognitif anak penting untuk dilakukan setiap orang tua. Namun, yang perlu diingat, tahap perkembangan tiap anak berbeda-beda. Jadi, bunda tidak perlu membandingkan perkembangannya dengan anak lain. Cukup amati perkembangan anak dari hari ke hari dan pastikan tahap perkembangannya sesuai dengan usianya. Namun, terkadang menilai kemampuan anak tidak semudah teori. Jika bunda merasa perkembangan kognitif anak terlambat atau kurang sesuai, jangan ragu untuk meminta bantuan dan saran dari dokter.